kontranya tuh yang aku tahu gara-gara diupload di akun sekretaris negara ya. Oh, iya. Kalau aku sih ngelihatnya dengan dimintanya Pak Jokowi berarti ya. Karena kalau kita ngomongin pemerintah kan sebenarnya pemerintah nggak cuma satu ya. Iya. Kalau dari persetujuan dari pemerintahnya sendiri, saya belum dengar secara resmi dibuka. Cuma ada beberapa dari pihak kebudayaan atau semacamnya ya. Jadi namanya protokol kepresidenan seperti apa ya, pas pampasnya sangat ketat. Jadi walaupun di TV terlihatnya seperti apa, saya rasa itu sih wajar, nggak apa-apa gitu. Namanya di hari kebahagiaan di Hai gengs, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi barengan gue Sarah Alkatiri, bukan anak tiri ya. Hari ini ada pembahasan yang menarik, yaitu pernikahan Aurel dan juga Atta Halilintar yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Gimana pro kontranya dan juga kontroversinya seperti apa, langsung aja check it out. Ya, tahu. Oke, aku sih lihat di TV ya, maksudnya mengikuti juga pernikahannya seperti apa. Mungkin kalau pro kontra itu biasa gitu ya, mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kalau aku sih lihatnya selama pernikahannya dilakukan dengan protokol kesehatan yang baik, ditata dengan rapi, dan mengikuti semua aturan pemerintah, aku rasa nggak ada yang harus ini ya. Mereka juga menaati. Gah banget ya yang pasti. Apalagi waktu itu aku sempat dengar isunya tuh katanya mau diadain di GBK ya, tapi karena COVID jadinya nggak jadi ya. Jadinya di hotel aja. keren sih, Keren ya. mewah, luar biasa, sponsornya juga banyak, vendor-vendornya, dan dia buat 707 malam kali ya? Enggak ya? Jadi pengen ya. Jadi pengen deh. Pokoknya luar biasa, dan memang kan Aurel Attanya juga dia punya fans yang banyak, orangnya juga mereka baik, jadi banyak yang mendoakan juga. Pernikahannya mewah banget. Mewah banget. Mewah banget, terus ya sangat surprise sih. Kan Surprise biasanya di awal-awal tuh kan diisukan settingan, cuma kita kaget aja gitu kok tiba-tiba wah ternyata beneran gitu menikah, dan sudah gitu. menikah gitu. Pro kontranya tuh yang aku tahu gara-gara diupload di akun sekretaris negara ya. Oh, sekjen. Padahal bukan masalah negara gitu, seingat saya tuh. Pendapat aku sih mungkin kalau dari presidennya sendiri pasti bukan bapak presiden yang nyuruh kan ya, tapi mungkin adminnya yang salah atau adminnya yang inisiatif. Jadi ya kalau jadi netizen tuh sebisa mungkin untuk jadi orang yang lebih cerdas ya, kita harus mikir juga kalau misalkan kita ada di posisi itu kayak gimana, terus kita juga objektif lah, jangan langsung nyalah-nyalahin aja. Kalau aku sih ngelihatnya dengan dimintanya Pak Jokowi berarti ya. Karena kalau kita ngomongin pemerintah kan sebenarnya pemerintah nggak cuma satu ya. Ada Pak Jokowi dan jajarannya di bawah. Mungkin saya lebih halus. Lebih halus ya. Nah, kalau Pak Jokowi jadi saksi, mungkin dia hadir sebagai dirinya sendiri, bukan mewakili pemerintahan. Karena mungkin dia juga punya kedekatan tersendiri dengan Atta dan keluarga, dengan Aurel dan keluarga. Dia hadir di situ sebagai saksi dari keluarganya mereka. Fine-fine aja sih. Fine-fine aja ya. Karena kan pasti sebelum Atta dan Aurel ini ada banyak mungkin dari seperti karyawan-karyawan atau bawahannya dari Bapak Jokowi itu juga ada yang bikin nikahan dan dihadirkan oleh beliau. Pasti ada juga, cuma bedanya nggak ke publish aja mungkin. Oh gitu, benar. Sih semuanya sesuai dengan protokol kesehatan, aman. Jadi namanya protokol kepresidenan seperti apa ya, pas pampasnya sangat ketat. Jadi walaupun di TV terlihatnya seperti apa, saya rasa itu sih wajar, nggak apa-apa gitu. Namanya di hari kebahagiaan tidak datang seorang presiden itu sangat luar biasa sih. Makanya tadi aku bilang pernikahannya keren banget gitu. Kalau dari persetujuan dari pemerintahnya sendiri, saya belum dengar secara resmi dibuka. Cuma ada beberapa dari pihak kebudayaan atau semacamnya ya, sudah ada beberapa gedung yang dibuka untuk adanya resepsi pernikahan seperti itu. Cuma mungkin masih ada beberapa hal yang tidak boleh ditunjukkan gitu. Kalau ini ada kerumunan gitu. Oke. Makasih ya Kak Eno ya. Ya, sama-sama. Aku sih
sejauh ini setuju-setuju aja selagi masih bukan melonggarkan ya, maksudnya dalam melakukannya masih menggunakan protokol kesehatan. Tapi kalau misalkan sebisa mungkin dijauhin lah dari ramai-ramai mah. Kalau misalkan gak penting-penting banget gitu, nikah kan 1 kali seumur hidup kan harusnya. Kalau misalkan mepet ya dilaksanakan aja, tapi kalau misalkan gak ada, kalau misalkan masih ada waktu, lebih baik dinantikan aja, lebih aman juga. Diundur gitu ya? Ya, diundur. Oke, terima kasih ya. Kita sebenarnya kita juga kan vendor pernikahan ya, kita berdua dari Romance Organizer. Kita juga selama pandemi ini bukan cuma 1-2 acara, sudah banyak juga yang kita selenggarakan. Tentunya kita mengikuti prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, dengan menjaga itu, pemerintah juga memberikan kita izin. Jadi sebenarnya izinnya tidak dipersulit selama protokol kesehatan dan jumlah tamu yang hadir itu juga dibatasi. Begitupun dengan Music, saya sebagai owner Dora Music Entertainment dan juga Romance WO melihat makin kesini pemerintah sudah makin melonggarkan untuk kita semua vendor-vendor pernikahan khususnya ya, diperbolehkan yang tadi yang dijelaskan Gio bahwa jumlah tamu dibatasi per sesinya, misalkan hanya 300 orang dan nanti kita buat 2 sesi, 3 sesi. Jadi sampai saat ini sih alhamdulillah aman-aman saja, alhamdulillah dan lancar ya Gio ya. Iya, lancar. Gitu. Alhamdulillah. Halo untuk semua para bride and groom yang mau menikah, langsung aja dikepoin IG-nya Romance Organizer, yaitu romance_organizer. Dan juga untuk musiknya yang pasti Dora_Music Entertainment. Pokoknya acara bakal keren, insya Allah lancar, dan kita juga selalu amanah ya. Oke, terima kasih Kak. Thank you. Nah gengs, itu dia tadi beberapa opini ataupun pendapat yang udah dilontarkan oleh mereka. Dan kalau misalnya lo nanya gue, kalau lo gimana Sar? Kalau gue sih, gue netral. Gue nggak pro, gue juga nggak kontra gitu. Jadi ya, karena kenapa lo netral Sar? Karena gini, kita dalam melihat segala sesuatu itu, jangan sampai kita nggak tahu latar belakangnya itu apa gitu. Maksud gue, kalau misalnya ada suatu permasalahan, ya lo harus melihat dari berbagai sudut pandang. Lo harus cari tahu dulu benar-benar itu sebenarnya kenapa sih? Kenapa bisa sampai dihadiri oleh Presiden Joko Widodo gitu? Kenapa hubungan mereka sedekat itu? Apakah memang sebelumnya ada hubungan yang memang erat antara keluarga Aurel Atta, ataupun mungkin merekanya sendiri, Aurel dan Attanya sendiri gitu, dengan Bapak Presiden gitu sih. Jadi ya udahlah, jangan netting duluan gitu. Lagi juga mau ngapain sih, kalau gue nih ya, mau ngapain sih gue ngurusin urusan dia? Gue nggak kenal sama si Atta Halilintar, gue juga nggak kenal sama Aurel. Jadi ya udah, bukan urusan gue. Gitu sih. Ya semoga dari dari permasalahan ini kita bisa bijak untuk mengambil kesimpulan gitu. Jangan main ambil kesimpulan tanpa tahu di belakangnya tuh ada apa sebenarnya. Jangan kayak gitu. Ya udahlah ya gengs, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Gue pengen tahu juga dong opini kalian tentang pernikahan Aurel dan juga Atta seperti apa. Tolong tulis di kolom komentar. Dan juga gue mohon untuk saran kalian. Misalnya kalian mau gue bikin video apa, tolong tulis juga di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Sarah, mohon sekali kepada Anda sekalian, channel gue tolong di subscribe dong. Gue doain biar kalian itu rezekinya berkah, biar kalian juga gak ketinggalan ya kan video-video gue. Tolong dinyalain juga loncengnya, biar kalau misalnya gue upload ya lo semua bisa langsung tahu gitu guys. Terima kasih banyak buat kalian semua. Mudah-mudahan rezekinya barokah dan selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Bye-bye.